て他にない。この任務引き受けてくれるか。Halo warga sipil sekalian, wow, gue tahu kalian excited banget nunggu konten ini dan sama gue juga, dan bisa gue bilang ini hari-hari paling menghibur selama tahun 2023 buat gue. Baca komentarnya seru banget pak, lu harus coba. Misalnya lu lagi galau sekarang, lu lagi pusing sekarang, lu lagi banyak masalah sekarang, lu langsung klik video gue sebelumnya, nggak usah lu tonton videonya, lu pause aja, lu lihat kolom komentarnya. Thanks me later. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, gue mau meredakan tensi dulu. Makanya ini gue buat di Teman Makan, bukan doku vlog, karena doku vlog serius banget kayaknya ya. Jadi ya biar kalian bisa slow, santai. Ya, gue tahu gue sedikit-sedikit nyenggol Pak Mardigu di video sebelumnya, nyindir halus. Dan syukurnya di dua video Pak Mardigu, dia juga melakukan hal yang sama. Tapi satu hal yang kalian perlu ketahui, gue santai banget. Gue slow banget, dan gue yakin Pak Mardigu juga begitu. Dan kalau gue slow, Pak Mardigu slow, kenapa kalian yang ribut? Udahlah, janganlah. Toh ya gue juga belum tentu benar, apalagi Pak Mardigu. Jadi ya santai aja. Tapi walaupun santai, mungkin kritik gue di video ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Jadi prepare yourself. Pak Mardigu udah merespon video gue melalui dua video sekaligus. Wow, effort banget pak. Tapi salut, terima kasih loh. Dan jujur, gue berterima kasih beliau melakukan itu, tapi gue kecewa dengan isi videonya. Karena ya itu tidak menjawab kritik gue yang sebenarnya sangat simpel. Simpel banget kritik gue. Dan ya, seharusnya kalau gue salah, kalau kritik gue itu nggak benar, kalau gue salah, Pak Mardigu dengan sangat gampang menjawab. Misalnya kayak Tiananmen Papers. Gue adalah orang yang membaca papers tersebut, dan ketika Pak Mardigu selalu menjadikan Tiananmen Papers sebagai rujukan untuk menceritakan printing money dan MMT-nya Cina, ya gue garuk-garuk kepala karena tidak ada satupun bagian dari Tiananmen Papers yang menceritakan soal printing money dan MMT. Ya kan? Dan kalaupun gue salah, Pak Mardigu tinggal jawab, ada kok di bagian sekian, halaman sekian, paragraf sekian. Gue gue selesai. Berarti memang kritik gue tidak berdasar. Dan ya, ternyata yang gue dapetin jawabannya malah cerita yang udah berulang-ulang kali diceritakan Pak Mardigu sih. Ada sih bagian Tiananmen Papers ya di awal, tapi cuman screenshot artikel Google. Itu pun isinya bukan Tiananmen Papers ya, tapi artikel The New Tiananmen Papers. Yang mana ketika kamu baca pun tidak ada bagian yang menjelaskan soal printing money-nya Cina. Gitu sih. Ya kalau benar kenapa harus muter-muter sih Pak? Yang kedua ya soal renminbi dan yuan ya. Kecewa sih dengan jawaban Pak Mardigu sebenarnya. Malah dikasih cerita perjalanan bisnis ke Cina kita. Masalah yuan stabil sampai nikel. Padahal ya ini juga seharusnya kalau memang apa yang dikatakan Pak Mardigu selama ini benar, yuan itu adalah mata uang yang terpisah dari renminbi, bukan satuan mata uang, maka menjawab itu seharusnya tidaklah sulit. Ini loh bukti otentiknya, silakan cross check ya, silakan lihat. Kalau benar renminbi dan yuan itu dua mata uang yang berbeda. Bukan seperti apa yang gue pahami di ilmu kampus gue yang menjelaskan bahwa ya renminbi itu mata uangnya, yuan itu satuan mata uangnya. Dan sebenarnya gue agak sedikit berharap sih ya, agak sedikit berharap kalau memang Pak Mardigu ingin menceritakan soal dual currency, seharusnya bukan renminbi dan yuan seperti yang dijelaskan Pak Mardigu. Pak Mardigu bisa angkat soal renminbi dan FIC sebenarnya. Walaupun peruntukannya bukan kayak printing money based on project itu ya, tapi at least itu bisa jadi pengetahuan yang bermanfaat. Banyak yang bilang gue terlalu keras dengan kata sesat. Ya gue tidak bermaksud untuk merendahkan atau menyinggung Pak Mardigu ya. Tapi ya gue bingung pakai kata apa lagi. Lu bayangin, lu penonton sendiri ya Pak Mardigu, lu pengen belajar soal MMT dan printing money, akhirnya yang lu beli Tiananmen Papers. Dan ketika buku itu lu beli, lu baca ternyata nggak ada soal printing money-nya. Kalau itu tidak menyesatkan apa namanya? Dan satu lagi yang namanya kata dan bahasa seharusnya bebas nilai. Tapi ya sudah, terima kasih effortnya Pak. Bapak boleh ngerespon kok. Kalau emang Bapak bisa buktikan soal Tiananmen Papers tadi, soal renminbi dan yuan tadi, atau soal MMT-nya China itu, silakan. Monggo. Ya, tapi kalau itu ditujukan untuk menjawab kritik saya, ya tolong jawab dengan to the point. Jelas, clear gitu. Karena ya seperti judul video Pak Mardigu, otak saya nggak nyampe kalau dijelaskan dengan cara berputar-putar seperti itu Pak. Tapi kalau niat Pak Mardigu bukan untuk menjawab kritik saya, ya bikin aja seperti biasa Pak. Tenang aja, fans-fans Bapak bakal selalu mendukung Bapak. Pemain global, penguasa shadow, praktisi, orang yang udah terjun di lapangan, dan lain sebagainya. Ngapain ngerespon bocah ingusan?
Nah, kalau kalian nonton video Pak Mardigu yang terakhir, dia sering kali bawa-bawa sekolah, tidak diajarkan di perguruan tinggi, tidak diajarkan di ilmu kampus, buat sampai pernyataan terakhir ya kita sih nggak sekolah ekonomi, kita cuma pakai ilmu akal sehat. Banyak yang bilang kalau itu adalah bentuk sindiran Pak Mardigu ke gua. Tapi ya, kalau cuma sindiran sih gua ngerasa, ya it's okay, nggak masalah. Sama sekali tidak merasa tersindir, justru gua bangga. Bangga kenapa? Karena keilmuan gua diakui, Pak. Dan apa yang dikatakan itu memang benar. Pengetahuan ilmu ekonomi gue didapat dari bangku sekolah, puluhan tahun sekolah. Lulus SMA gue ngelanjutin STAN, lulus dari STAN gue ngelanjutin di Muhammadiyah. Ya, gue emang tertarik banget sama ekonomi Islam. Dan selanjutnya gue juga ngambil double degree di Central Queensland University Australia, ngambil magister manajemen sama MBA. Dan itu juga masih sangat dangkal, dan gue masih terus harus belajar lagi. Dan doain aja gue bisa menyelesaikan sampai S3. Kalau memang gue nggak merasa tersindir, lantas apa yang membuat gue kecewa? Mungkin pertanyaan kalian kayak gitu kan. Dalam video itu Pak Mardigu seakan-akan mengatakan bahwa MMT yang dia selama ini endorse, selama ini dia ceritakan, itu bukanlah ilmu yang dipelajari dari kampus, bukanlah ilmu kampus. Nah, ini fatal. Justru MMT itu dihasilkan oleh para cendekiawan lulusan kampus-kampus ternama di Amerika. Bagaimana mungkin mengatakan MMT bukan ilmu kampus? Lu mau ngomong soal Stephanie Kelton, Michael Hudson, Randall, Bill Michel, dan lain sebagainya, itu profesor-profesor ekonomi, cuy. Terbukti tahun 2020 bukunya Stephanie Kelton itu jadi buku yang paling laris ya. Dibahas di kampus-kampusnya Amerika. Jadi yang mengatakan MMT bukan ilmu kampus itu kok ya bisa? Emang solusi yang lu tawarkan apa, Bang? Gini. Kalian tahu persamaan antara Cina, Korea, dan Indonesia di tahun 1950-an dan 60-an? Satu, kemiskinan. Ya, tiga negara ini sama-sama negara yang sangat miskin. Terus kenapa sekarang tiga negara ini sangat berbeda? Kenapa Cina dan Korea begitu maju? Alasannya simpel. Karena ketika ketiga negara ini udah punya kemampuan untuk berinvestasi dan membangun, Korea dan Cina benar-benar fokus pada satu hal, yaitu sumber daya manusia. Artinya apa? Mereka ingin meningkatkan kualitas manusianya. Bagaimana kualitas manusia ini ditingkatkan? Dengan pendidikan. Makanya mereka berinvestasi besar-besaran untuk nyekolahin masyarakatnya. Lo tahu, lulusan PhD di Cina itu jauh lebih banyak dari Amerika. Nah, ketika manusia-manusia ini kualitasnya udah meningkat, maka mereka bisa membuat apapun di negara mereka. Jadilah Korea dan Cina semaju sekarang. Kenapa gue bilang pendidikan itu penting? Karena sistem sebagus apapun, se-out of the box apapun, sebrilian apapun, itu tidak akan pernah bisa optimal kalau kualitas manusianya masih rendah. Makanya yang perlu diperbaiki pertama adalah kualitas manusianya, pendidikannya, mutu pendidikannya, dan kesempatan pendidikannya. Dan makin kesini malah cenderung kebodohan itu dibiarkan. Kenapa kebodohan itu dibiarkan? Kenapa kebodohan itu dilestarikan? Karena sekumpulan masyarakat yang mempunyai keterbatasan intelektual itu adalah aset dan komoditas yang menggiurkan. Karena mereka satu loyal, kedua mereka mudah terpengaruh. Gini, setiap manusia itu selalu ngerasa dirinya pintar. Kenapa demikian? Karena wadahnya sempit. Jadi ketika satu pengetahuan masuk, ya satu pengetahuan itu udah mengisi wadahnya, dan dia ngerasa, oh, gue tahu semuanya. Dan ketika dia udah ngerasa tahu semuanya, kepercayaan dirinya meningkat, lebih aktif, lebih agresif, dan lebih gampang untuk berpendapat dan beropini, apalagi berkomentar di sosial media. Disinilah peran penting sekolah. Peran penting sekolah adalah meluaskan wadah tersebut. Jadi kapasitas yang kita miliki itu bertambah, dan ilmu pengetahuan yang bisa masuk itu juga bertambah. Dan semakin wadah ini kita perluas, semakin kita ngerasa, oh, ternyata gue nggak tahu apa-apa. Nah, ketika kita ngerasa kita nggak tahu apa-apa, kita belajar untuk tahu. Dan ketika kita belajar untuk tahu, kita punya kontrol untuk berkomentar, berpendapat, dan beropini. Karena kita berpikir bahwa harus ada landasannya. Semakin kita sekolah, wadah ini semakin luas lagi. Sampai akhirnya, ya kita benar-benar bisa menjadi manusia yang bijaksana. Itulah kenapa semakin cerdas seseorang, semakin luas pengetahuannya, dia akan cenderung semakin bijaksana dalam berpendapat. Beberapa orang mungkin sengaja membatasi wadah ini supaya berkembang di level tertentu. Membiarkan orang-orang tetap dengan keterbatasan pengetahuan, dengan ego yang tinggi, dengan kepercayaan diri yang tinggi, yang nantinya akan dimanfaatkan menjadi satu tool, satu komoditas, memberikan keuntungan pribadi bagi si orang tersebut. Makanya jangan heran beberapa pihak tertentu bukannya malah memberantas kebodohan ini, tapi melestarikannya. Karena ya itu adalah aset yang sangat berharga. Karena semakin pintar seseorang, semakin tinggi sekolahnya, semakin sulit dia dikontrol, semakin sulit dia dipengaruhi, semakin sulit dia diarahkan untuk satu tujuan tertentu. Hasilnya apa? Hasilnya ya lu lihat aja komentarnya. Dasar ilmu kampus, yang penting itu ilmu praktek. Lu tuh masih dangkal, lu cuma belajar dari teori-teori, dari textbook. Yang penting out of the box. Gue baca komen itu, satu sisi terhibur, satu sisi
wah, PR kita untuk menjadi negara maju itu ternyata masih sangat jauh. Dan kalau kalian lihat polanya, orang-orang yang memiliki keterbatasan intelektualitas ini sangat-sangat gampang termotivasi dengan cerita-cerita kesuksesan orang-orang yang nggak sekolah. Lo kalau mau tahu cerita motivasi yang paling populer di Indonesia, ya motivasinya Bob Sadino. Wah, Bob Sadino sukses tanpa sekolah. Ya, sekolah memang tidak menjamin lo pintar, apalagi nggak sekolah, Pak. Dan kekecewaan gue itu besar ya, karena Pak Mardigu seakan-akan mendiskreditkan ilmu kampus itu tadi. Dan ujungnya malah diterima mentah-mentah sama penontonnya. Jadi ya gue takjub juga sih melihat, oh ternyata ada loh kelompok masyarakat yang melihat pendidikan itu aib. Pak Mardigu juga berkali-kali bilang soal akal sehat. Gue setuju, kita emang perlu menggunakan akal sehat, Pak. Dan kita tidak akan pernah bisa menggunakan akal sehat dengan optimal, Pak, tanpa ditunjang ilmu pengetahuan. Intinya ya, kalau Pak Mardigu mau merespon video ini syukur, kalau nggak ya udah, gue udah ngajak ketemu Pak Mardigu. Gue pikir ya Pak Mardigu bakal mau, karena kan Pak Mardigu pernah bilang dia sangat terbuka dengan diskusi gitu, tanpa baper. Ayo adu gagasan, ayo adu ide gitu. Tapi ternyata sampai hari ke-6, hari ke-5 ya belum ada tanggapan apapun. Jadi kalau kalian memang, wah kalau lu berani ketemu langsung dong, diskusi langsung dong dengan Bosman Mardigu, dasar anak ilmu kampus, ya lu jangan minta ke gua, bilang ke Pak Mardigunya, tanggapin dong Pak, katanya ini terbuka sama diskusi. Saya kecewa dong Pak, setiap Bapak ngomong nggak ada bukti satupun. Kan bisa kayak gitu. Dan kalau Pak Mardigu lebih memilih merespon video ini, silahkan respon Pak. 2 video boleh kayak kemarin, 3, 4, 10. Tapi I'm done, gue udah selesai. Terserah Pak Mardigu mau ngomong apa lagi. Ada banyak hal yang harus gue bahas, dan ya ini sangat penting. Doakan gue punya nyali dan keberanian untuk bahas ini. Ya bismillah lah. Oke, sekian dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.